Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Makutik Ade. Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Materi video pembelajaran kali ini yaitu tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Pada bab 4, Prakarya kelas 8, semester 1. Kompetensi dasar untuk materi bab 4 yaitu kompetensi dasar pengetahuannya 3.1 menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman yang ada di wilayah setempat. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.1 mengolah, menyaji, dan mengemas bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi makanan atau minuman sesuai rancangan. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab 4 ini, siswa mampu mengemukakan pendapat tentang keragaman bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi jenis, manfaat, dan teknik pengolahan serta memahami pengertian bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, merancang pembuatan produk olahan pangan dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman berdasarkan orisinalitas, ide yang jujur terhadap diri sendiri. Dan membuat, menguji, dan mengomunikasikan karya pengolahan pangan dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman sesuai kebutuhan wilayah setempat, berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Amatilah gambar pada slide berikutnya. Kemudian jawab pertanyaan ini. Tahukah kamu apa nama tanaman pangan tersebut? Menurutmu, apa makanan atau minuman tradisional yang dapat dibuat dari bahan tanaman pangan tersebut? Sebutkan sebanyak-banyaknya. Apa yang timbul dalam perasaanmu terhadap Tuhan dan bangsa Indonesia setelah mengetahui betapa banyaknya makanan atau minuman yang dapat dibuat dari berbagai jenis tanaman? Ungkapkan pendapatmu. Nah, ini gambar yang akan diamati, kemudian menjawab pertanyaan tadi. Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman pangan yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bentuk rasa syukur tersebut dapat diwujudkan dengan memanfaatkan hasil produksi tanaman pangan dengan baik dan juga membudidayakan sebagai pelestarian keberlangsungan hidup tanaman pangan dan kebutuhan pokok manusia. Tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi nutrisi tubuh manusia akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Materi pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman yang akan dibahas di video pembelajaran ini hanya dua, yaitu A dan B, pengertian serta jenis dan manfaatnya. Sedangkan materi C, D, dan E, yaitu C, teknik pengolahan, D, tahapan dan contoh pembuatan atau pengolahan, yang E, penyajian dan pengemasan, itu akan dibahas pada video selanjutnya. A, pengertian. Berikut ini diuraikan pengertian dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan atau Gramineae
yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Biji tumbuhan Cerealia adalah buah tipe khusus yang disebut Caryopsis. Cerealia banyak jenis spesiesnya, sehingga kandungan zat gizi Cerealia sangat bervariasi tergantung jenisnya. Tetapi umumnya Cerealia kaya karbohidrat, cukup protein, sangat rendah kandungan lemak, dan kaya serat kasar. Cerealia juga kaya vitamin atau vitamin E dan B kompleks, serta mineral, besi, magnesium, dan seng. Istilah Cerealia diambil dari nama Dewi Pertanian bangsa Romawi, yaitu Ceres. Yang kedua, kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan Cerealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Kacang-kacangan mengandung serat pangan yang terlarut dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, folat, dan besi atau vitamin. Berdasarkan penelitian terbaru, dikatakan bahwa mengonsumsi sejumlah kacang-kacangan dapat menurunkan kadar kolesterol berkat kandungan asam lemak omega 3 yang terdapat di dalamnya, bermanfaat bagi kesehatan manusia. Yang ketiga adalah umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. B. Jenis dan manfaat. Cerealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian banyak tumbuh di Indonesia. Produksi Cerealia di Indonesia sebagian besar berupa padi sebagai bahan pangan pokok dan umbi-umbian cukup tinggi. 1. Jenis Cerealia dan manfaatnya. Yang A. Beras. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Berikut ini berbagai macam beras berdasarkan warnanya. Beras putih. Sesuai namanya, berwarna putih agak transparan karena hanya memiliki sedikit aleuron dan kandungan amilosa umumnya sekitar 20%. Beras ini mendominasi pasar bebas. Yang kedua, beras merah. Akibat aleuronnya mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau ungu. Yang ketiga, beras hitam. Sangat langka karena disebabkan aleuron dan endosperma memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat mendekati hitam. Yang ketiga, ketan atau beras ketan. Ketan berwarna putih, tidak transparan. Seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin. Keempat, ketan hitam merupakan versi ketan dari beras hitam. B. Jagung. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual. Bagian yang kaya akan karbohidrat adalah bagian biji. Sebagian besar karbohidrat berada pada endosperma. Berikut ini manfaat dari tanaman jagung. Yang pertama, untuk pakan ternak. Yang kedua, untuk pupuk hijau atau kompos. Yang ketiga, untuk kayu bakar. Yang keempat, untuk sayuran pergedel dan bakwan, serta untuk pengganti nasi. Yang ketiga, gandum. Kandungan karbohidratnya cukup tinggi sama dengan nasi. Berikut manfaat
Tanaman gandum. 1. Membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. 2. Dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. 3. Dapat menurunkan berat badan. 4. Dapat menyembuhkan sembelit. 5. Senyawa fitokimia pada gandum bisa mengurangi risiko seseorang terkena kanker. 4. Tanaman sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Berikut manfaat tanaman sorghum. 1. Sebagai sumber pakan ternak. 2. Sebagai lumbung bioetanol dan bahan pembuat kertas. 3. Untuk memperlancar peredaran darah. 4. Nilai protein, kalsium, dan karbohidratnya lebih besar dibandingkan beras dan jagung. 2. Jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. A. Kacang tanah. Kacang tanah atau Arachis hypogea tergolong ke dalam famili Fabaceae. Biasa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen. Kacang tanah banyak mengandung serat, protein, karbohidrat, lemak, dan berbagai macam vitamin, serta berbagai macam jenis mineral. Berikut ini manfaat kacang tanah. Yang pertama, sangat penting untuk mencegah cacat tabung syaraf pada bayi yang baru lahir. Yang kedua, sebagai antioksidan sehingga kulit terlindung dari radikal bebas. Yang ketiga, menjaga kadar gula darah tetap stabil. Jenis kacang-kacangan dan manfaatnya yang kedua adalah kacang hijau. Kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim yang mempunyai umur panen antara 55-65 hari setelah tanam. Kacang hijau mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks, dan serat yang tinggi, serta rendah lemak. Berikut manfaat kacang hijau. Berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam nifas, dan pelancar air seni. Bermanfaat untuk penderita kurang darah, jantung, dan stroke. Baik untuk penurunan berat badan, dan membuat pertumbuhan bayi lebih sehat. Menjaga kekuatan dan pertumbuhan tulang dan gigi. Dapat menghaluskan kulit, menjadikan kulit lebih putih dan bersih. Jenis kacang-kacangan yang ketiga adalah kedelai atau Glycine Max, termasuk tanaman semusim, tergolong familia Fabaceae. Buah berbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Kacang kedelai memiliki kandungan protein nabati yang tinggi, mengandung banyak vitamin, mengandung lemak yang rendah, mengandung minyak tumbuh-tumbuhan non-kolesterol, mengandung lecitin, dan mengandung senyawa isoflavon atau antioksidan. Berikut manfaat kacang kedelai. Yang pertama, membantu membangun sel tubuh, sangat baik untuk susu bayi, menjaga kesehatan jantung. Kedua, menjaga kolesterol tubuh, metabolisme tubuh, dan membantu metabolisme lemak yang tersendat di hati sehingga melindungi organ hati. Mencegah anemia dan banyak manfaat lainnya. 3. Jenis umbi dan manfaatnya. A. Ubi jalar. Manfaat ubi jalar yang pertama mengandung karbohidrat kompleks yang tinggi. Yang kedua, mengandung vitamin C tinggi berguna untuk merawat elastisitas kulit. Yang ketiga, memiliki rasa manis yang bebas lemak, sehingga cocok bagi penderita diabetes. Yang keempat, mengandung vitamin B6 yang dapat mencegah serangan jantung. Yang kelima, kalium yang berfungsi menstabilkan tekanan darah. Jenis umbi yang kedua yaitu singkong atau ubi kayu. Ubi kayu merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar. Umbi singkong banyak memiliki kandungan kalori, protein, lemak, vitamin, dan zat besi, serta zat-zat lainnya yang diperlukan oleh tubuh. Manfaat yang kedua yaitu melancarkan pencernaan karena singkong banyak mengandung serat. Yang ketiga, untuk obat luka, bernanah, dan terbakar. Yang keempat, obat panas dalam dan MAH. Yang kelima, untuk diet rendah kalori. Yang ketiga adalah talas. Manfaat talas
yaitu kandungannya memiliki serat yang cukup tinggi, dapat memperlancar pencernaan. Yang kedua, mengkonsumsi talas rebus dapat menjaga kolesterol darah tetap rendah, mencegah risiko gangguan jantung. Yang ketiga, secangkir talas mengandung vitamin C yang cukup baik. Yang keempat, kandungan beta-karoten pada talas bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan meningkatkan fertilitas. Yang kelima, akar rimpang talas bisa dibuat bubur dan dipercaya sebagai obat encok. Yang keempat, kentang. Manfaat kentang yaitu yang pertama, kentang mengandung karbohidrat kompleks, serat, potasium, dan vitamin, sedikit kandungan protein dan banyak mineral serta fiber. Yang kedua, memelihara kesehatan sistem pencernaan karena mengandung serat yang cukup tinggi. Yang ketiga, melawan penyakit seperti penyakit jantung, gangguan saraf, dan tumor. Yang keempat, mengurangi kadar kolesterol karena kalorinya rendah. Yang kelima, baik untuk perkembangan otak. Demikianlah video pembelajaran pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.